Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPS 2 hari ini akan mempresentasikan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sayadi yang sudah memberikan tugas presentasi ini dan kepada seluruh anggota kelompok 5 yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama masing-masing. Nama saya Najwa Sufani Salifi Az-Zahra, nomor absen 26. Nama saya Raisa Safa Kamila, nomor absen 31. Saya Syifa Alfita Rosyiko, nomor absen 37. Saya Riul Aulia, saya nomor absen 32. Saya Melia Lunarisita Asli, nomor absen 21. Saya Inayatul Faradisa, absen 19. Presentasi ini dimulai dari materi pertama, yaitu biografi singkat Fatimah Az-Zahra. Biografi singkat Fatimah Az-Zahra. Ia merupakan seorang putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid. Fatimah merupakan kesayangan Nabi Muhammad. Ia sangat dekat dengan ayahnya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kelahiran Fatimah. Fatimah lahir dengan kecantikan, kecerdasan, kesabaran, kemandirian, dan ketaatan pada orang tua yang mengesankan. Fatimah menjadi penyejuk hati dan pendukung dakwah sang ayah. Ia tumbuh menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga dirinya. Fatimah memiliki beberapa julukan, yaitu Az-Zahra yang cemerlang, Batul perawan, Kanis terpelihara, At-Thahirah yang suci, Ummu al-Ummah, ibu para imam, Sayyidah pemuka yang mulia, penghulu, Nisa al-Alamin, wanita sejagat, dan banyak lagi. Oke, jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Safa. Oke, jadi teman-teman, menurut para Syekh Nawawi Al-Bantani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi teman-teman, Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah pada usia 21 tahun lebih 5 bulan. Jadi sama selisih 5 bulan ya. Nah, jadi dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib lahirlah 3 putra dan 3 putri yang bernama Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Umi Kulsum, dan satu lagi bernama Ruqayyah. Tetapi banyak yang belum mengetahui bahwa Ruqayyah merupakan anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama bersama Rasulullah SAW. Karena merupakan anak perempuan, jadi Rasulullah sangat mencintai Fatimah. Rasulullah sendiri sangat menyayangi Fatimah, dari dialah keturunan di seluruh dunia ini ada karena Fatimah. Mengenai wafatnya yang terjadi, banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai kematian Fatimah. Ada yang bilang bahwa Fatimah meninggal dalam usia yang cukup muda, yaitu 18 tahun lebih 2 bulan. Terus ada yang bilang juga bahwa Fatimah meninggal pada usia 28 tahun lebih 2 bulan. Jadi cukup jauh para ulama berpendapat tentang kematian Fatimah sendiri. Terus karena Fatimah merasa ajalnya sudah dekat ya, jadi Fatimah itu segera mandi atau bersih-bersih, terus memakai wangian yang dibantu oleh iparnya sendiri yang bernama Asma bin Abi Thalib. Di sini saya kurang tahu Asma itu siapa, mungkin kakaknya Ali bin Abi Thalib atau adiknya Ali bin Abi Thalib. Oke, jadi Fatimah merasa bahwa hidupnya sudah sudah menjelang akhir, jadi segeralah dia membersihkan dirinya. Lalu ada wasiat Fatimah ke Asma sendiri, dia ingin di akhir ayatnya Ali bin Abi Thalib menemaninya dan hanya dialah yang boleh memegang tubuhnya. Jadi pada saat wafat, Fatimah Az-Zahra dikubur oleh suaminya sendiri dan anaknya, yaitu Hasan dan Husain, pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Sekian, terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Aku boleh nanya ya? Iya. Nah, oke, aku mau nanya, perbedaan pendapat yang bagaimana tentang kelahiran Fatimah?
Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bertanya. Jadi, ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra-putri Nabi Muhammad selain Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian dan ia lebih tua dari Aisyah sekitar 5 tahun. Apa ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya. Oke. Ya. Mengapa Fatimah diberi gelar Az-Zahra? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aban bin Tughlab pernah bertanya kepada Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam, mengapa Fatimah digelari Az-Zahra? Ia menjawab, karena Fatimah memancarkan cahaya pada Ali bin Abi Thalib 3 kali di siang hari ketika ia melakukan sholat sunnah di pagi hari. Dari wajahnya memancar cahaya putih sehingga cahayanya memancar dan menembus ke kamar banyak orang di Madinah, dan dinding rumah mereka diliputi cahaya putih. Mereka heran atas kejadian itu, lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan apa yang mereka saksikan. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka datang ke rumah Fatimah, lalu mereka mendatanginya. Ketika sampai di rumahnya, mereka melihat Fatimah sedang sholat di mihrabnya. Mereka melihat cahaya di mihrabnya. Cahaya itu memancar dari wajahnya, sehingga mereka tahu bahwa cahaya yang mereka saksikan di rumah mereka adalah cahaya yang terpancar dari wajah Fatimah. Ketika Fatimah melakukan sholat sunnah di tengah hari, cahaya kuning memancar dari wajahnya. Cahaya itu menembus ke kamar rumah orang banyak, sehingga pakaian dan tubuh mereka diliputi oleh cahaya berwarna kuning. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang apa yang mereka saksikan. Nabi SAW menyuruh mereka datang ke rumah Fatimah. Itu mereka melihat dia sedang berdiri dan sholat sunnah di mihrabnya. Cahaya kuning itu memancar dari wajahnya pada dirinya, ayahnya, suaminya, dan anak-anaknya, sehingga mereka tahu bahwa cahaya yang mereka saksikan itu adalah berasal dari cahaya wajah Fatimah. Ketika Fatimah melakukan sholat sunnah di penghujung siang pada mega merah matahari, telah wajah Fatimah memancarkan cahaya merah sebagai tanda bahagia dan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Cahaya itu menembus ke kamar orang banyak, sehingga dinding rumah mereka memerah. Mereka heran atas kejadian itu. Kemudian mereka datang lagi kepada Rasulullah SAW menanyakan kejadian itu. Nabi SAW menyuruh mereka datang ke rumah Fatimah. Ketika sampai di rumah Fatimah, mereka melihat ia sedang duduk bertasbih dan memuji Allah. Mereka melihat cahaya merah memancar dari wajahnya, sehingga mereka tahu bahwa cahaya yang mereka saksikan itu berasal dari cahaya wajah Fatimah. Cahaya-cahaya itu selalu memancar di wajahnya, dan cahaya itu diteruskan oleh putra dan keturunannya yang suci hingga hari kiamat. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Baik. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah kepada Fatimah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada Fatimah ialah ketika Nabi berada di rumah atau di depan umum dan putrinya ini menghampiri atau memasuki ruangannya, Nabi segera berdiri dan menyambut atau memperlihatkan secara terbuka kelembutan terhadapnya. Baik orang Madinah maupun orang Mekah terkejut melihat perilaku Nabi terhadap anak perempuan yang dalam kebiasaan mereka tidak mendapat perlakuan semacam itu. Muhammad biasa mencium putrinya duduk di sisinya tanpa memedulikan komentar orang lain atau kritik bahwa perilaku itu bisa menimbulkan gejolak. Sekian dari saya. Apa ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Ya. Bagaimana kisah pernikahan Fatimah dengan Ali? Baik, sepertinya pertanyaan itu bisa dijawab oleh rekan saya, Milia. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi kisah cinta mereka itu sangat romantis sekali. Dapat dilihat bahwa Ali itu kan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebelum mereka menikah, ada beberapa hal yang bikin kisah cinta mereka semakin romantis. Yang pertama, 4 Khulafaur Rasyidin sangat menyukai Fatimah. Jadi bukan Ali saja. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
dan lainnya sangat menyukai Fatimah. Nah, karena Nabi Muhammad berpikir bahwa Khulafaur Rasyidin lainnya itu umurnya sangat jauh dengan Fatimah. Nah, jadi Nabi Muhammad menolak dengan secara halus dan sopan kepada para sahabatnya bahwa Fatimah tidak cocok dengan mereka. Nah, tetapi Allah mempermudah Fatimah untuk mendapatkan jodohnya. Akhirnya Nabi Muhammad menyetujui Ali bin Abi Thalib untuk menjadi suaminya. Nah, karena pada saat itu kehidupan Ali bin Abi Thalib tidak kaya, masih biasa saja, bahkan dirham atau uang pun tidak sampai 1.000 gitu. Jadi pada saat itu karena Nabi Muhammad SAW mengetahui keadaan Ali bin Abi Thalib, jadi semua uang total ya, Ali bin Abi Thalib cuma punya 400 dirham sebagai mas kawin. Jadi Nabi Muhammad mensahkannya dan menikah dengan Fatimah. Nah, setelah mereka menikah, memiliki anak ya, termasuk anaknya banyak, dan akhirnya mereka hidup secara damai dan membantu Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Melia sudah menjawab pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang keteladanan yang dapat diambil dari kisah Fatimah Az-Zahra. Ada banyak yang dapat kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra. Ada beberapa sifat yang bisa kita ambil dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama yaitu pantang menyerah, sabar, dan akhlak yang mulia. Sifat pantang menyerah yang terlihat ketika ia sedang mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya dalam menyebarkan agama Islam. Ia juga selalu bersabar dengan kehidupan rumah tangganya yang sangat sederhana tanpa banyak menuntut pada suaminya. Fatimah juga mempunyai akhlak yang sangat mulia dan istimewa sehingga ia memiliki beberapa julukan. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Berikan beberapa contoh betapa taatnya Fatimah kepada orang tuanya. Contoh yang bisa saya berikan adalah dari kisahnya Jabir Al-Ansari. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berkisah bahwa beberapa hari Rasulullah SAW tidak makan sedikit pun makanan sehingga diriku lemas. Kemudian beliau mendatangi istri-istriku untuk mendapatkan sesuap makanan, tapi tidak mendapatkannya di rumah mereka. Lalu beliau mendatangi Fatimah Az-Zahra dan berkata, "Wahai putriku, apakah kamu punya makanan untuk aku? Aku lapar." Fatimah menjawab, "Demi Allah, demi ayahku dan demi ibuku, aku tidak punya makanan." Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah Fatimah Az-Zahra, ada seseorang perempuan mengirimkan 2 potong roti dan sepotong daging. Lalu Fatimah Az-Zahra mengambilnya dan meletaknya dalam mangkuk yang besar dan menutupinya. Fatimah Az-Zahra berkata, "Sesungguhnya makanan ini aku akan utamakan untuk Rasulullah SAW daripada diriku dan keluargaku. Padahal mereka juga membutuhkannya sesuap makanan." Sekian yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya bisa saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, keutamaan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa yang ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam?" Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah
dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan membacakan secara singkat biografi mengenai Uwais bil Qarni. Uwais bil Qarni adalah penduduk Yaman dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim piatu membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais bil Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah. Dia bertanya, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais al-Qarni? Mereka menjawab, ada. Umar kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais. Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta dan benda, serta pakaiannya usang. Umar bin Khattab berkata kepada mereka, celakalah kalian. Sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Jika dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Setelah Umar bin Khattab bertanya keadaan Uwais, Umar bin Khattab selalu menanti Uwais di setiap tahun. Sehingga suatu ketika ada rombongan haji yang tiba dari Yaman. Dan Umar menemuinya. Umar bertanya kepada salah satu dari mereka, siapa namamu? Dan mereka menjawab, namaku Uwais. Tidak hanya menanyakan nama, Umar juga bertanya mengenai di mana tempat tinggalnya, kabilah mana, keberadaan ayah dan ibunya, tentang penyakitnya. Dan ketika Uwais memperlihatkan bekas penyakit yang dialaminya, Umar segera memeluknya dan mengatakan bahwa Uwais adalah orang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Setelah itu, Umar meminta Uwais untuk memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar bertanya, kemanakah tujuan Uwais setelah musim haji? Uwais menjawab bahwa ia akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak. Dan Umar menawarkan untuk mengirim surat kepada wali kota Iran mengenai Uwais. Namun Uwais berkata, saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkan saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang. Sekian materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jadi di sini saya akan menanyakan materi yang Raisa sampaikan. Siapa orang yang diceritakan Rasulullah kepada Umar? Baik, terima kasih telah bertanya. Jadi, salah satu orang yang pernah
yang pernah diceritakan Rasulullah kepada Umar adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemimpin para nabiin. Selanjutnya, dan ditanyakan lagi. Saya mau bertanya. Ya. Uwais Al-Qarni adalah penduduk. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini adalah penduduk Yaman dari kabilah Murad. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Ya. Setelah Umar meminta Uwais memohonkan ampun kepada Allah, apakah Uwais langsung mau? Terima kasih. Terima kasih telah bertanya. Jadi setelah Umar bin Khattab meminta Uwais untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Uwais sempat bertanya, "Masa saya harus memohonkan ampun untukmu wahai Amirul Mukminin?" Dan Umar menjawab, "Ya, benar." Karena Umar menjawab seperti itu, Uwais memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mendoakan, jadi dia menanyakan terlebih dahulu, memastikan apakah benar atau tidak. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, setelah musim haji, kemana tujuan Uwais? Terima kasih. Jadi Uwais mengatakan bahwa ia akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman menuju ke Irak. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, kenapa Uwais melarang Umar mengirim surat kepada wali kota Irak? Ya, terima kasih Mbak Riul telah bertanya. Nah, jadi karena alasan Uwais melarang Umar yaitu karena Uwais ingin berjalan di tengah ramainya orang tanpa ada orang yang mengetahui kedudukannya. Dengan ia mengatakan, "Saya bersumpah kepada Anda wahai Amirul Mukminin agar engkau tidak melakukannya. Biarkan saya berjalan di tengah lalu lalang banyaknya orang tanpa dipedulikan orang lain." Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah teladan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sederhana. Hidupnya tidak bergelimang harta. Beliau menerima ujian hidup dengan ikhlas dan tidak meninggalkan usaha serta kerja keras agar keluar dari ujian itu, termasuk ujian penyakit kusta dari Allah. Uwais Al-Qarni sangat hormat dan taat terhadap ibunya. Sebagian hidupnya didedikasikan untuk merawat dan mendampingi ibunya. Walaupun beliau mendapat perhatian dari Umar bin Khattab, beliau tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru, Uwais tidak mau diperlakukan istimewa dan ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Sekian materi dari saya, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, kembali lagi di moderator. Sekian, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.